Ini Ki, Iman hanya disuruh untuk mengantarkan ini untuk Pak Dikjaya Adigunagama saja. Dan ada salam dari Kiai Tasrif untuk Ki Dudui. Beliau menunggu kedatangan Aki di rumah, ucap Iman sambil dengan cepat mengambil wadah berisikan 3 botol. Waalaikumsalam. Mungkin nanti cucu saya yang akan datang lebih dahulu sebagai ucapan terima kasih. Bilang kepada Kiai Tasrif, terima kasih banyak atas segalanya. Semoga beliau berangsur sehat. Jadi Iman mau langsung pulang saja, ucap Ki Dudui sambil mengelus kepala Iman. Walaupun anehnya Iman merasakan sekujur tubuhnya berubah menjadi dingin. Kemudian beberapa lembar uang dimasukkan Ki Dudui ke dalam saku celana Iman. Tangan Iman langsung ditahan oleh Ki Dudui saat akan mengeluarkan selembaran uang dalam sakunya. Namun pandangan Iman seketika kaget melihat ke arah pintu rumah yang berada cukup jauh itu. Ia melihat seseorang dengan perawakan tegap, namun memiliki rambut yang teramat gondrong. Pandangan dingin lelaki tersebut bahkan mampu membuat Iman salah untuk bertingkah. Hati-hati ya. Semoga masalah yang sedang menimpa kamu cepat selesai dan luka dalam hati kamu segera sembuh, kata Ki Dudui. Kemudian membawa tas plastik berisikan 3 botol itu ke arah rumah. Iman kembali mematung. Begitu kaget dengan Ki Dudui yang tiba-tiba mengetahui masalah luka yang terus menghantui dirinya itu. Bahkan merasa aneh ketika melihat lelaki gondrong itu tiba-tiba tertunduk di hadapan Ki Dudui. Mungkin tadi saya salah lihat perempuan cantik itu. Tiba-tiba terbayang wajah hitam. Aneh, saut Bang Tahri membuyarkan lamunan Iman. Waktu berjalan dengan cepat. Pertemuannya dengan Ki Dudui pertama kali sontak membuat Iman merasa tenang. Apalagi ucapan doa Ki Dudui terus terngiang dalam pikiran sepanjang perjalanan pulang dini hari ini. Rasa pegal dalam tubuhnya seketika hilang. Pikiran dalam kepalanya seketika dingin ketika mengingat wajah Ki Dudui yang hampir tidak berbeda jauh secara usia dengan Kiai Tasrif. Apalagi jalanan menuju kampung Lingga Imah sangat sepi. Hanya kendaraan roda 2 tua yang Iman kendarai saja yang melintas jalan dengan perlahan. Kampung Lingga Imah malam ini benar-benar sepi dan sunyi. Beberapa pos ronda seperti tidak berpenghuni sama sekali ketika Iman lalui sebelum sampai ke rumahnya. Tumben Mang Aib tidur di luar, ucap Iman ketika ia mencabut kunci motor. Di halaman belakang rumah mendapati Mang Aib sudah berselimutkan sarung. Namun ada beberapa karung beras dan plastik berisikan makanan dan 1 amplop cukup tebal. Apa Mang Taya berkunjung? Tidak biasanya malam sekali, ucap Iman heran. Iman sudah hafal betul setiap kedatangannya bertamu ke rumah Kiai Tasrif. Pasti Mang Taya membawa barang sebanyak itu. Walaupun besok harinya pasti Kiai Tasrif membagikannya pada warga kampung, termasuk amplop tersebut, dan tidak pernah ada obrolan dengan dirinya kecuali pada Kiai Tasrif. Dan selama 6 tahun juga Kiai Tasrif tidak pernah berbicara soal Mang Taya kepada Iman. Sudah, jangan diganggu, kasihan tidurnya lelap, kata Iman. Kemudian membuka pintu dapur dan tidak melihat sandal yang biasa digunakan Kiai Tasrif. Belum pulang seperti biasanya, pasti waktu dini hari. Kasihan bapak, belum sembuh total, bisik hati Iman. Langsung berjalan ke arah kamarnya dan berencana memberikan uang pemberian Ki Dudui nanti kepada Umi Yati. Kerket. Pintu kamar Iman buka dengan perlahan. Namun pandangan matanya seketika kaget melihat 2 jendela kamarnya terbuka. Beberapa kali bergerak terkena hembusan angin hingga ia tidak langsung menyalakan lampu karena cahaya lampu dari luar mampu sedikit memberikan penerangan pada kamarnya. Dengan keringat yang sudah sedari tadi menempel di tubuh Iman, ia segera membuka jaket dan baju yang ia kenakan agar terkena hembusan angin
yang perlahan berubah menjadi kencang. Tiba-tiba anginnya sekarang kencang, bisik hati Iman sambil mematung berdiri di depan cermin, hingga melihat bekas luka panjang di punggungnya yang tak pernah hilang. Luka dalam hati kamu segera sembuh. Ya, perkataan Ki Dudui terus Iman ingat sambil memperhatikan luka di punggung yang terus mengikuti perkembangan usianya, beserta ucapan Kiai Tasrif sebelum ia pergi barusan. Apa luka ini juga bertanda dan berkaitan dengan kematian ibu juga keberadaan bapak? Bisik hati Iman terus menatap ke arah cermin. Namun tatapannya itu bukan hanya melihat luka saja. Ia seperti mendapati hal lain yang sudah duduk di ranjang yang tidak terkena sorotan cahaya dari luar. Srek, srek. Suara benda yang bergesekan dengan lantai keramik kamar. Seketika Iman dengar jelas, sambil matanya memastikan apa yang sekarang ia lihat. Tangan Iman perlahan bergerak ke arah cetekan lampu dengan detak jantung yang sudah tidak tenang. Ceklek. Satu lampu kuning yang tidak terlalu terang di kamar Iman seketika menyala, membuat Iman langsung melihat ke arah ranjang. Srek, srek. Suara itu kini Iman ketahui asalnya adalah sebuah pisau tajam yang terus digesekkan ke atas lantai keramik. Neng, tegas Iman kaget. Neng Tari sudah duduk di atas ranjang, sambil tangannya terus menggerakkan pisau tajam. Kedua bola matanya sudah memutih, kemudian tersenyum. Neng, jangan Neng, bentak Iman ketakutan ketika Neng Tari bergerak mendekat ke arah Iman. Pisau tajam di tangannya mengarah tepat pada perut Iman, kemudian ke arah kepala. Ikut dengan ibu Iman, mati, ucap Neng Tari dengan kerudung yang sudah berantakan. Wajahnya perlahan berubah menjadi hitam. Neng, teriak Iman jauh lebih kencang. Set, ah! Satu kali sayatan pisau di tangan Neng Tari mengenai bagian lengan Iman. Tanpa Iman sadari dari balik jendela yang semakin bergerak akibat angin kencang, lelaki dengan brewok dan jenggot lebat sudah mendengar jelas suara teriakan Iman. Sambil terus mulutnya mengucapkan sesuatu tanpa mengeluarkan suara, seperti menggerakkan semua gerak dan gerik Neng Tari di dalam kamar Iman. Mati sekarang. Di sisi lain, semilir hembusan angin dini hari bersama terangnya cahaya rembulan menyatu dengan penampakan keindahannya yang tiada tara. Tumbuhan indah itu berdiri di atas pot megah yang kini bak hidup kembali ketika hembusan angin menerpa setiap bunga-bunga putih yang semakin terlihat indah malam ini. Ditatap oleh lelaki gagah bertubuh kekar, mengenakan bersarung megah dengan kaos polos putih tipis menutupi setiap otot di tubuhnya, berdiri di depan rumah yang sangat nyaman. Mungkin sebentar lagi Taya sampai, Pak, ucap Mang Tatang sambil memberikan bungkus rokok dan korek api. Apa adikmu itu masih setia kepadaku, Tatang? Jawab Pak Soma tanpa berbalik badan. Mang Tatang hanya menganggukkan kepalanya, berusaha meyakinkan majikannya itu, yang kini sedang tersenyum lebar dengan apa yang ia pikirkan dalam isi kepalanya. Apa dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat? Lanjut Pak Soma. Tangannya bergerak memetik bunga melati putih yang langsung dimasukkan ke dalam mulut. Seharusnya bisa, Pak, jawab Mang Tatang dengan yakin. Aku tidak mau membuang waktu. Perempuan yang sudah kamu ketahui itu harus segera aku nikahi, paham? Tegas Pak Soma dengan mulut yang terus mengunyah. Besok saya pastikan semuanya, Pak. Pasti Tatang berjumpa dan menemui terlebih dahulu perempuan itu, Pak. Kalau tidak mau, ucap Mang Tatang langsung menghentikan ucapannya, seketika menutup bibirnya rapat-rapat ketika melihat tubuh Pak Soma dari belakang. Kalau tidak mau, saya masuk duluan, Pak. Sepertinya Mak Sutiah memanggil. Ini kunci kamar, sudah ada yang menunggu. Lanjut Mang Tatang memberanikan diri berbicara. Pak Soma hanya menganggukkan kepala sambil berbalik badan dengan wajah yang jauh berbeda
dari sebelumnya yang selama ini Mang Tatang ketahui. "Mobil saya rapikan nanti, Pak. Maaf," lanjut Mang Tatang ketakutan karena melihat perubahan pada cara Pak Soma mengunyah kembang melati yang kesekian kalinya lagi masuk ke dalam mulutnya. Bahkan bara api dari rokok yang baru saja ia bakar itu ditelannya. Pak Soma hanya tertawa kencang sambil dirinya melihat Mang Tatang berjalan terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Kunci kamar yang selalu ia gunakan ketika kembali ke rumah itu adalah kebahagiaan atas apa yang selama ini ia tekuni, dengan segala resiko yang sudah matang dalam isi kepalanya. Lubang pintu kamar dengan kayu tua megah itu baru saja menerima kunci yang dipegang oleh Pak Soma. Kreket. Semilir harum berbagai macam bunga langsung tercium, membuat Pak Soma tersenyum sumringah melihat kakek tua yang sudah duduk menantinya. Pak Soma langsung duduk bersimpuh. Kedua tangannya menyembah sambil mulutnya terus tersenyum. "Kapan, Soma?" tanya kakek tua dengan pakaian hitam, terus mengisap rokok secara dalam dan menuangkan garam ke atas kemenyan yang menyala hingga kamar itu dipenuhi asap dengan harum bunga serta bau kemenyan yang saling bertabrakan. "Secepatnya," jawab Pak Soma dengan yakin. "Waktunya tidak banyak. Ingat," tegas kakek tua. Mata Pak Soma langsung melihat ke arah bawah ranjang tanpa keramik, hanya tembok yang tiba-tiba bergetar. "Apa ini sudah waktunya, Ki?" tanya Pak Soma. Kakek tua itu hanya mengangguk lalu menunjuk ke arah Pak Soma dan mengeluarkan darah merah dari plastik lalu dituangkan dalam wadah kemenyan. Hal itu membuat Pak Soma paham dengan arti darah yang kakek tua itu maksud. "Darah daging?" ucap Pak Soma, kembali tersenyum girang dengan melihat getaran di lantai tembok bawah ranjang itu semakin kuat. Bersamaan dengan kakek tua itu mengeluarkan bunga melati yang masih melingkar dengan daun-daunnya yang sudah menghitam. "Kemari, buka mulutmu," tegas kakek tua. Pak Soma langsung berjalan tergesa-gesa, membuka mulutnya dengan perlahan. "Masih ingat dengan bunga ini yang kau lingkarkan pada leher perempuan itu?" tanya kakek tua. Pak Soma hanya mengangguk perlahan. Kemudian mulut yang terbukanya langsung menerima satu bunga melati yang sudah hampir busuk. "Seperti biasa, saya sisakan satu. Dan kamu tahu ini untuk apa, kan?" ucap kakek tua, menyimpan satu buah bunga melati bersebelahan dengan kemenyan yang sudah penuh dengan darah. "Paham," jawab Pak Soma langsung menelannya. Dengan wajahnya perlahan menghitam, namun aura tubuh kekar dengan otot-ototnya itu semakin terbuka. "Bawakan saya," bisik kakek tua di dekat Pak Soma yang masih bersimpuh. Suara kakek tua itu bak suruhan yang tak bisa lagi Pak Soma bicarakan. Apalagi ini bukan kali pertama sejak ia puluhan tahun lalu pertama kali berjumpa dengan dirinya. Sementara itu di kampung Linggah Imah, kendaraan roda 2 menembus gelapnya dini hari dengan kecepatan yang tidak biasa. Jalanan berlubang sudah beberapa digilasnya tanpa ampun, membonceng seorang lelaki tua dengan sorban mengikat di kepala yang sudah panik dari tadi berkejaran dengan waktu. "Di sini saja sudah, berhenti," ucap Kiai Tasrif, mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan dengan angin malam sudah menembus jubah putih yang ia kenakan. "Baik Kiai, kalau begitu saya pamit," jawab lelaki sambil mencium tangan Kiai. Lelaki itu mempunyai tugas mengantarkan Kiai Tasrif sampai ke kampung Linggah Imah. "Terima kasih," ucap Kiai Tasrif langsung berjalan tergesa-gesa menuju rumah yang sudah ia lihat secara jelas. Langkah Kiai Tasrif semakin cepat, memaksa tubuh yang semakin tua di usia senjanya terus melawan rasa lelah setelah memberikan ceramah pengajian di kampung sebelah. "Benar, kejadian," ucap Kiai Tasrif membuka sorban yang melingkar di kepalanya ketika melihat Mang Aib tertidur lelap dengan karung beras dan plastik berisikan makanan serta satu amplop tebal yang sudah Kiai Tasrif ketahui dari mana semua itu berasal. "Bangun," ucap Kiai Tasrif mengelus wajah Mang Aib sambil memperhatikan seluruh halaman belakang rumah.
yang kini pohon-pohonnya terus terkena hembusan angin yang semakin kencang. "Ah, Kiai," jawab Mang Aib. Kiai Tasrif tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah samping luar, di mana jendela kamar yang ditempati Iman berada. "Kejar," tegas Kiai Tasrif ketika mendapati bayangan seseorang bertubuh tegap sedang berdiri dekat jendela. Mang Aib bak terhipnotis oleh ucapan Kiai Tasrif. Ia hanya melepaskan sarung yang menempel di tubuhnya, lalu bergerak dengan cepat. Bersamaan dengan Kiai Tasrif sudah mendengar erangan kesakitan dari kamar Iman. Srek, srek, srek. Pisau tajam yang berada di tangan Neng Tari terus ia goreskan ke tembok kamar. Langkahnya perlahan ke arah Iman yang sudah tanpa sehelai pakaian itu sudah duduk di atas lantai kamar, terus menahan agar darah tidak semakin banyak keluar dari tangannya. "Neng, cukup," tegas Iman. Neng Tari tidak memperdulikan ucapan Iman. Dengan wajah yang perlahan terus berubah menjadi hitam itu, tinggal beberapa langkah lagi sampai di depan Iman. "Neng!" teriak Iman yang sudah semakin terpojok, hingga dekat dengan jendela yang terus bergerak terkena angin kencang. Duk, duk. Suara jendela yang menabrak tembok kamar Iman itu bak memberikan pertanda sebuah keadaan semakin buruk akan menghampiri Iman. Apalagi kini Iman melihat Neng Tari terus tersenyum menakutkan. "Ini ibu di sini, Bu," teriak Iman sekuat tenaga ketika sosok Ibu Sari sudah berada di sebelah Iman. Wajah hitam pekat dengan darah pada setiap lubang di bagian wajah Ibu Sari semakin terlihat jelas terkena sorotan lampu kuning dari luar jendela. Kedua bola mata Iman langsung terperangah ketika pisau yang berada di tangan Neng Tari sudah berada tepat di atas kepalanya. Tinggal benda tajam itu menghujam di kepala Iman. "La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." Sapuan sorban seketika mengenai bagian kepala Neng Tari hingga langsung menutup seluruh kepalanya. Dengan satu pelukan cukup kencang membuat Neng Tari langsung tak berdaya. Kiai Tasrif langsung membisikkan sesuatu di dekat telinga Neng Tari yang sudah lemah dan jatuh di pangkuannya ketika pisau tajam itu dengan sendirinya terjatuh ke atas lantai keramik. Langsung Iman tendang mengenakan kakinya yang sudah bergetar penuh ketakutan. "Hampir," ucap Kiai Tasrif memandang heran ke arah wajah Iman. Begitu juga dengan Iman yang seperti mencari sesuatu yang sudah menghampiri dirinya itu, yaitu sosok Ibu Sari. "Jangan dicari, cepat bantu Bapak," tegas Kiai Tasrif seolah mengetahui apa yang sudah menimpa Iman. Darah dari tangan Iman berceceran di lantai keramik. Ia langsung perlahan berdiri dan mengambil baju lalu membantu Kiai Tasrif. "Lari masuk ke dalam hutan, Kiai, sulit," ucap Mang Aib sudah bermandikan keringat sambil mengatur nafasnya di luar jendela. Kiai Tasrif hanya tersenyum, kemudian menyuruh Mang Aib masuk ke dalam rumah. Anehnya Mang Aib malah menundukkan kepala seperti mendapati sesuatu. "Ayo, bantu bawa Neng Tari ke tengah rumah, Man," ucap Kiai Tasrif setelah memastikan kondisi tubuh Neng Tari sambil menyampaikan sorban di pundaknya. Iman dengan sekuat tenaga membantu Kiai Tasrif dengan terus menahan rasa sakit pada goresan luka yang terus meneteskan darah dari tangannya itu. Hingga ketika langkah kakinya keluar kamar, ada dorongan dalam diri Iman untuk menengok ke belakang ketika mendengar suara "Getih daging." Sosok Ibu Sari sedang merangkak dengan wajah hitamnya yang hampir tertutup rambut panjang berantakan itu perlahan mengeluarkan lidah cukup panjang, menjilati setiap tetesan darah dari tangan Iman yang semakin banyak di atas lantai kamar tanpa tersisa sedikit pun. "Jangan nengok ke belakang, Iman. Istighfar," ucapan Kiai Tasrif langsung membuyarkan pandangan Iman yang semakin ketakutan, hampir mengalahkan rasa sakit pada lukanya. "Umi, Mi," suara teriakan Kiai Tasrif yang sudah hampir kehabisan tenaga itu tidak membuat Umi Yati keluar dari kamar. Dan hal itu tidak biasanya Umi lakukan, apalagi ia sudah terbiasa tidak tidur sebelum Kiai Tasrif berada di rumahnya. "Tunggu, ada yang bahaya ini, Man," kata Kiai Tasrif memaksakan tubuh lelahnya itu berjalan ke arah kamar.
meninggalkan Neng Tari yang sudah terbaring dengan mata yang sudah terpejam lelap, sementara wajahnya masih menyisakan lebam hitam. "Ibu semenjak meninggal, kenapa selalu menghantui aku?" bisik hati Iman, semakin penuh pertanyaan yang bersamaan tumbuh rasa penasaran. "Selalu kata mati dan ajakan untuk ikut dengannya. Ada apa ini sebenarnya?" lanjut bisik hati Iman, kini benar-benar ketakutan, manakala rasa perih pada luka itu semakin terasa aneh. Umiyati baru saja keluar dari kamarnya sambil membenarkan kerudung. Ia tidak percaya ketika melihat Neng Tari sudah terbaring. "Demi Allah, Umi tiba-tiba ngantuk dan lupa dengan apapun barusan, Bah," ucap Umiyati. "Iya, Abah percaya. Apalagi Umi tidak pernah tidur selelap itu," jawab Kyai Tasrif, sudah berjalan membawa air dalam gelas yang biasanya ia minum sebelum tidur yang disediakan Umi Yati. "Pelan-pelan angkat kepalanya, Umi," ucap Kyai Tasrif. "Maaf, Kyai," saut Mang Aib dengan tangan gemetar. Beberapa kali ia menahan hidungnya bernafas dan mulutnya agar tidak muntah. "Apa itu, Mang Aib?" tanya Iman mencium bau busuk, bau yang langsung mengingatkannya pada rumah gubuk yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. "Belatung hitam. Setiap dipencet tiba-tiba mengeluarkan bau busuk dan darah, tapi tidak selayaknya belatung," jawab Mang Aib menjelaskan. "Keliling rumah, pastikan di luar kamar Umi juga. Sekarang," tegas Kyai Tasrif. "Baik," jawab Mang Aib dengan tergesa-gesa keluar dari ruangan tengah rumah. Namun bau busuk itu tiba-tiba menyelimuti dalam rumah dan semakin tercium. "Bah, apa ini?" ucap Umi Yati sambil perlahan membuka mulut Neng Tari agar dapat minum. "Sudah, Umi, jangan berpikir yang tidak-tidak," ucap Kyai Tasrif berusaha membuat keadaan tenang dengan Neng Tari yang baru saja membuka matanya perlahan. "Pak," ucap Neng Tari heran. Kyai Tasrif langsung menyuruh Neng Tari masuk ke dalam kamar bersama Umi Yati tanpa menjelaskan apapun. Namun Neng Tari ketakutan ketika melihat tangan Iman yang masih mengeluarkan darah dan bau busuk yang ia cium. "Bah," tanya Umi Yati sambil melihat ke arah Iman. "Sudah resiko, Umi. Ingatkan apa yang pernah bicarakan bertahun-tahun ke belakang," jawab Kyai Tasrif. "Apa semua ini karena aku?" bisik hati Iman, merasa bahwa yang dibicarakan Kyai Tasrif dan Umi Yati adalah dirinya. Kepala Umi Yati hanya mengangguk, langsung memapah Neng Tari menuju kamarnya. Kyai Tasrif langsung mengajak Iman untuk membersihkan luka ke arah dapur. "Ki Dudui sudah menerima yang Iman antarkan, Pak. Salam dari Bapak," sudah Iman katakan. "Ki Dudui juga bilang nanti cucunya yang akan datang ke sini," ucap Iman sambil terus menutupi lukanya agar tidak mengeluarkan darah semakin banyak. "Ki Dudui yang bilang seperti itu, Man," jawab Kyai Tasrif seolah tidak percaya. Iman hanya menganggukkan kepalanya perlahan sambil menahan perih ketika air yang Kyai Tasrif bawa langsung mengenai luka. "Iya, Pak, bilang juga semoga Bapak cepat lekas sembuh," jawab Iman perlahan sambil terus menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan erangan kesakitan. Iman melihat jelas pada kedua mata Kyai Tasrif yang tiba-tiba berlinang. "Tak pernah berubah sedikit pun," ucap Kyai Tasrif. "Ki Dudui maksudnya, Pak? Maaf," tanya Iman penasaran. Apalagi ia mengingat elusan tangan Ki Dudui di kepalanya, sehingga ia mengeluarkan lembaran uang yang diberikan Ki Dudui di hadapan Kyai Tasrif. "Simpan saja untuk kamu, Man," ucap Kyai Tasrif. "Tahan," tegas Kyai Tasrif, membuka kulit tangan Iman yang terluka, yang ternyata goresannya cukup dalam hingga terlihat bagian dagingnya. "Sakit, Pak," rintih Iman. Kyai Tasrif hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, seolah tidak percaya pada luka yang bersarang di tangan Iman. "Bagaimana?" tanya Kyai Tasrif ketika Mang Aib masuk ke dalam dapur. "Di luar kamar Umi sama ada belatung juga, Kyai. Bahkan," ucap Mang Aib menunjuk ke arah teras luar. "Bungkus tangan Iman pakai lap seadanya dulu. Ini bukan luka biasa," perintah Kyai Tasrif, langsung berjalan ke arah teras.
Mang Aep dengan cepat menyobekkan kain lap seadanya yang ada di meja dapur dan langsung melilitkan pada tangan Iman hingga lap berwarna putih itu perlahan menjadi merah. Pelan Mang, sakit. Rintih Iman semakin merasakan hal aneh dari rasa sakit yang kini menjalar ke seluruh tubuhnya, namun bisa ia tahan sekuat tenaga. Di teras belakang, bau busuk itu seketika tercium lebih menyengat, berasal dari arah tumpukan makanan dan beras. Terakhir, sebelum saya tiba-tiba terlelap, ingat betul Mang Taya datang mengantarkan itu semua, Kiai, kata Mang Aep menjelaskan. Kiai Tasrif hanya tersenyum, berbeda dengan Iman yang mempunyai firasat lain. Dengan semakin mendekat ke arah satu karung beras, ia semakin mengenal bau busuk yang langsung mengingatkannya pada kematian Ibu Sari kala itu. Dari arah beras ini Pak baunya, saut Iman yakin dari mana bau busuk itu berasal. Mang Aep langsung berjalan ke arah dapur untuk membawa pisau dan langsung membuka karung berisikan beras. Dan setelah mendapatkan perintah dari Kiai Tasrif, seret, ketika karung itu mulai terbuka, Iman langsung melihat jelas belatung hitam dari dalam karung, membuat Kiai langsung menyuruh Mang Aep memindahkannya ke atas tanah dan mengeluarkan seluruh beras yang sudah bercampur dengan belatung. Mang Aep tiba-tiba muntah ketika belatung gemuk dengan jumlah banyak itu pelan pecah dengan sendirinya hingga mengeluarkan darah merah yang kental dan bau yang semakin menyengat. Gali tanah di sebelah, masukkan ke lubang galian, lalu kubur, ucap Kiai Tasrif sambil terus memastikan keadaan rumah. Mang Aep langsung melaksanakan perintah Kiai Tasrif, walau ia harus kembali menahan bau yang semakin menyengat bersama angin dini hari yang semakin kencang. Tubuh kamu sebentar lagi akan berangsur melemah Iman, jangan kamu tahan, biarkan saja, kata Kiai Tasrif setelah melihat keringat dingin membanjiri tubuh dan wajah Iman. Apalagi kini Iman menatap sayu ke arah Mang Aep yang dengan cepat menggerakkan cangkul agar dapat mengubur beras dan belatung itu dalam lubang. Belatung hitam yang sesekali Iman lihat itu semakin banyak mengeluarkan darah. Dengan pandangan matanya yang semakin buyar, tubuhnya sudah tidak dapat Iman kendalikan. Yang ia rasakan terakhir kali adalah harum dari arah sorban Kiai Tasrif dan sorban itu mengenai wajahnya. Punggel ireng. Tanda-tandanya semakin jelas dan apa yang mereka inginkan kita sudah pahami Aep. Yang Umi takutkan ini juga Kiai. Begitu juga dengan Aep, takutnya berdampak pada keluarga. Tapi Iman punya hak untuk... Hanya ucapan Kiai Tasrif dan Mang Aep yang terakhir kali Iman dengar setelah merasakan pelukan pada tubuhnya yang hampir saja terjatuh. Di sisi lain, sudah hampir 2 hari tubuh Iman hanya terkapar di atas ranjang kamar yang ia tempati. Umi Yati dan Neng Tari silih bergantian menyuapi Iman makanan yang bisa masuk ke dalam tubuhnya yang semakin memburuk sejak kejadian malam itu. Begitu juga luka di tangannya belum kunjung kering. Untuk apa dedaunan ini Kiai? Bahkan 2 daun yang terakhir saya bawa itu sangat sulit sekali didapatkannya, tanya Mang Aep ketika berada di samping tubuh Iman dengan Kiai Tasrif. Seharusnya saya masih ingat bagaimana ajaran yang ditinggalkan pada pesantren ini dari guru besar saat saya masih muda di pesantren ini, jawab Kiai Tasrif memasukkan dedaunan itu dalam wadah keramik. Mang Aep terlihat kebingungan dengan ucapan Kiai Tasrif yang baru kali ini melihat kondisi Iman setelah hanya duduk bersila di musola dan memaksakan tubuh tuanya itu berjalan ke masjid saja. Guru besar itu hanya datang sebagai tempat persinggahannya saja. Perjalanannya memberikan banyak ilmu. Ingat Iman, sebelum malam kejadian itu saya suruh antarkan air ke rumah seseorang yang jauh, tanya Kiai Tasrif. Maaf Kiai, apa Ki Dudui guru besar itu? Tanya Mang Aep mengingat perintah Kiai kepada Iman sambil berusaha melembutkan dedaunan dari dalam wadah keramik mengenakan kayu kecil yang sengaja dibuat Kiai Tasrif sebelumnya. Bapaknya Ki Adi Guna Rusdi Langsamana, jawab Kiai Tasrif dalam hatinya langsung mengirimkan doa. Ki Langsamana? Saya pernah mendengar cerita beliau.
Apa beliau benar pernah singgah ke pesantren ini, Kiai? Tanya Mang Aib semakin penasaran. Kalau sudah lembut itu dedaunan, buka kain di tangan Iman, taruh ramuan dedaunan itu di atas lukanya. Jawab Kiai Tasrif. Kamu pikir ilmu lumpuh raga yang kamu ketahui dari cerita ketika saya muda ilmu itu dari siapa? Dari Kilang Samana? Lanjut Kiai Tasrif. Seketika matanya berlinang. Tubuh Iman seketika bergetar. Bak terkena sengatan listrik ketika air dari dedaunan itu mengenai lukanya, termasuk dedaunan yang menempel di atas daging serta kulit yang tak kunjung rapat dan kering. Jangan kamu paksakan kondisinya belum benar-benar pulih, Iman. Dengarkan ucapan Bapak. Ikuti dalam hati kamu, bisik Kiai Tasrif dekat dengan telinga Iman. Bersambung. Saya pamit dulu ya. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih QR Tiping, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.